Pemerintah memohon maaf setelah resmi membatalkan rencana pemberangkatan umroh asal Indonesia ke Tanah Suci pada 23 Desember 2021 mendatang. Atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan penundaan pemberangkatan umroh ini. Tentu kita kecewa terhadap kebijakan ini karena memang kita tidak mengharapkannya. Kekhawatiran atas penyebaran COVID-19 varian Omikron yang dibawa pulang ke tanah air menjadi dalih pemerintah atas keputusan ini. Tentunya terkait tentang rencana umroh, karena Arab Saudi juga termasuk negara yang sudah melaporkan adanya varian Omikron ini. Pemerintah, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama juga akan tentunya mengkaji lebih lanjut dari sisi tentunya keamanan agar baik itu pelaksanaan umroh juga aman untuk seluruh peserta umroh, dan tentunya resiko penularan yang mungkin dibawa dari pelaku perjalanan, termasuk pelaku perjalanan umroh, juga dapat dikendalikan. Meski ancaman Omikron begitu nyata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap, setiap hari hampir 4.000 orang berwisata ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir ini. Untuk mengantisipasi dengan adanya Omikron, pemerintah tetap memberlakukan karantina 10 hari. Karena sekarang sudah terpantau hampir mencapai 4.000 pelaku perjalanan luar negeri, baik yang keluar maupun masuk. Dan pemerintah sekarang sedang mempertimbangkan untuk menaikkan jumlah karantina terpusat 14 hari. Meski menerima keputusan pembatalan pemberangkatan umroh ini, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri menilai ada unsur diskriminasi karena masyarakat masih bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Ini tentunya membuat kecewa kami dan seluruh umat muslim, karena jika ini dilarang tentunya harus berlaku adil bagi seluruh warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri, bukan hanya untuk umroh saja. Tentunya jika ini merupakan penundaan atau pelarangan, kami berharap ada surat resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwasannya ini tidak diperbolehkan. Karena 23 ini tanggal yang sudah ditunggu-tunggu dan disepakati, kami berharap tetap direalisasikan dalam jumlah kecil. Kita siap mematuhi ketentuan apa yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan prokes dan juga pemerintah Indonesia tentunya. Kementerian Agama menyebut, sedikitnya 18.752 calon jemaah umroh sudah memegang visa dan siap berangkat Desember ini. Namun keberangkatan umroh terpaksa ditunda sementara hingga awal Januari 2022 mendatang. Sesuai aturan yang berlaku, setiap pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke tanah air harus menjalani kewajiban karantina selama minimal 10 hari. Kewajiban ini juga nantinya akan berdampak pada kenaikan biaya umroh yang harus dibayarkan para calon jemaah dengan kisaran total biaya umroh sebesar 30 juta hingga 40 juta rupiah per orang. Tim Liputan, Kompas TV.